Baiklah, kita akan mulai pertemuan kita, pertemuan yang ke-12 secara Gereja Asia yang akan membicarakan kekristenan di Asia 1945 sampai 1990. Silakan dibuka dengan nyanyi dan doa. Oke, baik, kita akan membahas laporan baca yang terakhir yang bertemakan kekristenan Asia 1945 sampai 1990 yang akan dibaca oleh saudara Helen, Amos, Magdalena, Amelia, Andres, Angelica, Asia, Christian, dan Henrico. Silakan mulai dari Helen. Mahatma Gandhi ini menjadi pemimpin Kongres Nasional, di mana Mahatma Gandhi ini memimpin di dalam peperangan kemerdekaan untuk mencapai gerakan kemerdekaan pada saat itu, di mana para dukungannya untuk memajukan jalan misi-misi gereja pada saat itu, di mana untuk mengabarkan Injil pada saat itu di India. Dan yang kedua yaitu perkembangan Kekristenan di India, di mana pemeluk agama Kristen di India ini juga termasuk sedikit, di mana India ini juga pada saat itu agama Kekristenan ini termasuk minoritas, di mana meskipun dengan demikian
para pekabar Injil pada saat itu tetap melakukan semangatnya dalam mengabarkan Injil, di mana para persekutuan evangelikal ini juga di India yang didirikan pada tahun 1951 untuk tujuan mempersatukan gereja-gereja yang ada di India. Yang selanjutnya itu perkembangan Kekristenan di Cina, di mana pada saat itu salah satu tokoh pekabaran Injil di Cina yaitu adalah Wang Daobi Wang, di mana Wang ini juga membentuk suatu penelaan Alkitab, di mana tujuannya yaitu untuk mengembangkan jemaat Kristen yang ada di Beijing, di mana juga pada saat itu Wang juga menjadi melayani mahasiswa pada saat itu, di mana Wang juga mengabarkan pemberitaan Injil ke seluruh dunia, sehingga pada saat itu banyak orang, sehingga pada saat itu para pekabar Injil di negara yang berperang melawan Jepang seperti Inggris, Amerika dan juga Prancis ditahan. Dan pada saat itu dalam jangka waktu yang singkat, Cina juga kembali mengalami kemerosotan, sehingga Cina juga menjadi kekacauan kembali, dan itu diakibatkan karenanya adanya perang saudara. Yang selanjutnya yaitu Kekristenan yang ada di Taiwan. Pada saat itu pada sekitar tahun 90-an, pertumbuhan gereja juga mencapai di mana masa stabilnya. Tidak ada, tapi dikatakan tidak ada juga kemajuan lagi, di mana pada tahun ini juga gereja-gereja di pedesaan, pada saat itu gereja pedesaan mengalami kemerosotan, di mana pada saat itu gereja-gereja pedesaan ingin pindah ke gereja-gereja ke kota, padahal gereja-gereja yang ada di kota itu juga sebenarnya mengalami keterlambatan dalam menyesuaikan, karena semakin banyak ya penduduk gereja pedesaan pindah ke gereja ke kota-kota, jadi sehingga gereja-gereja di kota sulit untuk menyamai bagaimana untuk menetralkan bagaimana gereja-gereja yang ada di pedesaan. Selanjutnya Kekristenan di Jepang, di mana gereja evangelikal ini bertumbuh juga cepat pada tahun 1970 dan 1980-an. Dan ini juga mengakibatkan adanya program pekabaran Injil yang agresif, di mana juga pada saat itu di penderitaan Jepang berakhir di dalam masa Perang Dunia Kedua, dan menjadi perkembangan dan pekabaran Injil ini semakin meluas, sehingga Kristen, tapi pada saat itu Kristen tetap menjadi minoritas, walaupun dengan kecilnya agama Kristen minoritas di Jepang, tapi pada saat itu tokoh-tokoh yang menjadi pekabaran Injil tidak patah semangat dalam mengabarkan pemberitaan Injil. Perkembangan Kristenan di Korea dan juga di Korea Utara dan juga Korea Selatan, di mana pada saat itu berbeda dengan Korea Selatan dengan Korea Utara, di mana Korea Selatan ini lebih sulit dalam mengabarkan Injil, sementara di dalam Korea Utara lebih membebaskan dalam pekabaran Injil. Lalu di dalam perkembangan Kekristenan di dalam Thailand, di mana di Thailand ini lebih terbuka dalam mengabarkan Injilnya. Thailand lebih memberikan kebebasan dalam memilih agamanya. Di sini juga pada tahun 70-an diadakannya juga Kongres Pekabaran Injil, di mana di Thailand ini banyak gereja yang menjalankan pekabaran dalam pekabaran Injilnya, dan secara umum juga pada musim kemarau, di mana di pekabaran Injil ini juga masuk dan berkunjung ke desa-desa, dan di Thailand ini masuk ke cukup. Thailand Utara dan juga di Thailand Tengah, dan perkembangan Arjuna. Pertikaian antara Soviet dan Amerika Serikat setelah sesudah Perang Dunia Kedua mengakibatkan serangkaian perang atau pemberontakan di Asia. Sri Lanka merupakan pulau besar dekat pantai selatan, dari berbagai bangsa. Bangsa Sinhala yang merupakan 70% penduduk Sri Lanka pada tahun 1960 hampir semuanya beragama Buddha, sedangkan orang Tamil 80% beragama Hindu. Sistem kasta berangkat kuat di Sri Lanka. Penyebaran Kristenan secara luas di Sri Lanka berkaitan erat dengan imperialisme Barat. Pada tahun 1998, Ceylon dinyatakan merdeka sebagai anggota persemakmuran Inggris. Sebelumnya agama Kristen berkaitan erat dengan Bangladesh. Sesudah kemerdekaan pada tahun 1945,
Kristen semakin melemah. Akibatnya gereja juga semakin lemah. Pada tahun 1972, sekelompok orang Kristen berusaha menyatukan pemerintahan, tetapi tidak berhasil. Seni musik Sinhala dan Tamil dipakai dalam upaya Kristen. Gerakan ajaran Kristen berkembang di Sri Lanka, berupa dengan ajaran Kristen India. Menjelang tahun 1990, melalui media massa, para Kristen yang disebut agama asing pada tahun 1960-an beberapa dari gereja dibakar habis. Dalam perjuangan kemerdekaan antara suku bangsa, banyak orang Kristen menganggap diri sebagai golongan minoritas yang terkepung. Banyak orang Kristen Cina menyambut kemenangan komunis pada tahun 1949 sebagai jalan satu-satunya membebaskan negara Cina dari penjajah imperialisme Barat. Pada tahun 1900, gereja berkembang pesat, terutama pada masa permulaan revolusi. Pada tahun 1949, gereja-gereja Protestan terbesar di Cina adalah Gereja Kristus Cina, Gereja Metodis, dan Gereja Yesus yang benar. Pada tahun 1949, paling sedikit orang Protestan di Cina adalah anggota gereja pribumi dan bukan anggota gereja barat. Pada tahun 1980 diadakan konferensi Kristen Nasional ketiga. Ada beberapa faktor yang mendorong perkembangan gereja pada masa itu. Orang Kristen di pemerintah menaiki bersama dengan jutaan orang Cina lain. Hal itu mengidentikan gereja dengan bangsa Cina dan menghilangkan tujuan agama asing. Akibatnya, kekristenan berhasil bergerak ke Cina. Gereja rumah tangga berkembang pesat di beberapa pedesaan, terutama di daerah pantai di Provinsi Henan dan di Provinsi Aku. Masal di antara suku-suku Pulau Taiwan. Seorang ibu tua dari suku Tayal menawarkan diri di desa pegunungan dekat pantai. Dengan akhirnya, ribuan orang beralih agama menjadi Kristen. Pemerintah nasional Taiwan mendukung misi Kristen. Presiden Chiang Kai-shek dan istrinya menganut agama Kristen. Itu juga menjadi sebab mengapa banyak orang tertarik menganut agama Kristen. Pada tahun 1995, Gereja Presbyterian memulai gerakan pengadaan. Gereja dengan tujuan mendua-kalikan baik jumlah maupun jumlah anggota gereja dalam jangka waktu 10 tahun. Umat Kristen Taiwan berkembang dari jumlah 60.000 pada tahun 1949 menjadi 540.000 pada tahun 1965. Kekristenan di Jepang berkembang sejak tahun 1945 dalam dua konteks yang berbeda, yaitu konteks penderitaan dan kemakmuran gereja. Ikut menderita pada tahun 1945 dan juga berperan dalam proses pembangunan kembali. Kurang lebih sepertiga gedung gereja dihancurkan, terutama di sekitar Nagasaki dan pusat gereja Katolik Roma. Radio dan televisi dipakai sebagai alat kabaran Injil, terutama oleh gereja Lutheran dan gereja Katolik Roma. Berbagai kelompok Kristen mensponsori siaran stasiun radio swasta. Di Korea Utara, gereja ditindas pemerintah komunis sampai hampir punah, sedangkan di Korea Selatan, gereja berkembang secara luar biasa. Kerjasama di bidang pendidikan dan pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong. Cukup. Ines. Saya akan mengutarakan beberapa dari saya. Sejarah kekristenan di Asia pada tahun 1945 sampai 1990. Kekristenan di anak benua India dan Sri Lanka. Perjuangan kemerdekaan dirintangi oleh pertikaian dan permusuhan antara golongan-golongan keagamaan. Di Sri Lanka ini banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi, di mana pada saat itu terjadi kemerosotan penduduk yang mungkin mayoritas penduduk di situ adalah Hindu, di mana di situ penduduknya mengalami penderitaan ekonomi. Pekerjaan penduduk di situ bisa dibilang dari buruh atau petani di perdesaan. Umat Kristen
Sri Lanka menyusun sintesis konsep Kristen dengan konsep Buddha. Gereja di Cina dan Thailand. Pada tahun 1977 gereja di Cina berkembang secara pesat. Pada tahun 1984 di Cina dikatakan bahwa orang Kristen Protestan itu meningkat dari 700.000 dan pada tahun 1949 menjadi 3 juta. Di Cina ada salah satu tokoh gereja yang bernama Wang Mingdao yang memberitakan Injil di seluruh Cina, terutama untuk mahasiswa. Di situ pada tahun 1982 ada diadakan kebijakan Partai Komunis yang tidak mendukung adanya agama Kristen, tetapi di situ juga ia tidak menindasnya. Penderitaan orang Kristen terutama pada masa revolusi kebudayaan. Di situ orang Kristen mengalami banyak rintangan, di mana orang Kristen mengidentifikasikan gereja dengan rakyat Cina, sehingga kekristenan pada zaman dulu tidak berhasil berakar. Tetapi di Cina akhirnya berakhir untuk jemaat Cina aja gitu. Jadi kekristenan itu dulu sempat terhenti di Cina, tetapi Cina mulai berakar dengan datangnya dikembangkannya gereja-gereja yang ada di Cina. Di bawah pimpinan Jiang Koishek, seorang Kristen mengungsi ke pulau Taiwan. Gereja mulai berkembang cepat di Taiwan pada tahun 1950-an, terutama di antara para pendatang dan pegunungan. Dengan urbanisasi dan kemakmuran ekonomi, jumlah orang Kristen mencapai suatu stabilitas dan tidak bertambah lagi. Kekristenan yang ada di Jepang. Pada masa akhir Perang Dunia yang kedua, Jepang mengalami banyak sekali penderitaan, terutama pada saat itu mungkin negara-negara yang ada di Jepang, terutama Hiroshima dan Nagasaki dibom. Itu yang menyebabkan banyak sekali penderitaan di Jepang. Masalah ekonomi, masalah mereka untuk menghidupi kehidupan mereka pun sangat sulit. Dari penderitaan yang dialami itu, Jepang membuka kesempatan untuk mengabarkan Injil dan perkembangan gereja. Berbagai kelompok Kristen mensponsori siaran radio. Jadi Jepang di situ membuat suatu perkembangan ya, seperti pengabaran Injil melalui radio, televisi dan surat kabar. Kekristenan di Korea dibagi menjadi dua, yaitu kekristenan yang melalui sistem politik, yaitu sistem di Korea Utara itu mereka mengalami banyak penderitaan untuk mengabarkan Injil, sedangkan di Korea Selatan tidak ada hambatan untuk masyarakat Korea Selatan untuk mengabarkan Injil. Kekristenan di Thailand pada masa Perang Dunia. Lanjut kepada Amelia. Baik, di sini saya akan membawakan awal saya. Yang pertama itu ada di Sri Lanka. Kekristenan pada masa Sri Lanka itu berkembang, yaitu yang hanya ada itu di pedesaan, yang dimana golongan masyarakatnya itu termasuk kepala desa, petani dan biarawan muda, dimana mereka benar-benar meninggalkan kebiasaan mereka yang berkaitan dengan okultisme. Perkembangan ini pun berasal dari situasi di mana masyarakat mayoritas di Sri Lanka itu adalah masyarakat Sinhala, yang dimana agama mayoritas mereka itu adalah Buddha. Jadi mereka terlalu tertutup dengan kekristenan, di mana akhirnya masyarakat Sinhala ini menindas kekristenan pada masa itu. Jadi banyak bidang-bidang misi yang dilakukan kekristenan di Sri Lanka mereka tutup. Contohnya di bidang misi kesehatan, misi rumah sakit, mereka banyak menutup dan diskriminasi pun terjadi, di mana banyak pemecatan yang dilakukan, apalagi yang beragama Kristen.
bekerja di rumah sakit atau di bidang kesehatan tersebut dipecat. Dan anak-anak yang beragama Kristen tidak mendapatkan pendidikan ataupun tidak sesuai mendapatkan pendidikan mereka dengan masyarakat Sinhala yang beragama Buddha. Yang kedua itu di Cina. Kalau di Cina kekristenan itu berdampingan dengan komunisme, di mana kekristenan di Cina itu turun naik. Kenapa dibilang seperti itu? Karena yang pertama kekristenan itu selalu dianggap berhubungan dengan imperialisme. Jadi Cina tidak menerima kekristenan karena itu. Terus kekristenan menjadi pusat perhatian itu setelah di masa permulaan revolusi, di mana pada masa perang dunia II ini orang Kristen benar-benar banyak melakukan membantu dan melayani korban perang. Jadi mereka menjadi pusat perhatian pada masa itu. Lalu kembali lagi kekristenan tetap menjadi pandangan yang buruk di mata komunisme, sehingga banyak sekolah ataupun banyak diskriminasi yang dilakukan kepada kekristenan. Contohnya banyak yang ribuan orang Katolik, pastor, uskup banyak yang meninggal ataupun dibunuh pada masa perang itu di daerah tertentu yang dikuasai oleh komunis. Semua gedung-gedung gereja ditutup, ibadah rumah-rumah tangga itu pun tetap ditutup. Tapi kekristenan pada masa itu tetap gigih, mereka tetap melakukan pertemuan walaupun sudah dilarang. Namun dari penganiayaan tersebut dan diskriminasi tersebut justru membawa kekristenan benar-benar berakar di Cina. Karena berdampingan dengan banyak juga orang Cina pada masa itu banyak juga mengalami penganiayaan. Jadi hal ini yang membuat kekristenan bertumbuh dan berakar di Cina. Karena mengingat bagaimana situasi dan perkembangan kekristenan di Cina. Yang kedua itu di Taiwan. Di Taiwan kekristenan pertama itu stabil karena pertama pengaruhnya adalah pemimpin dan istri dari negara tersebut di Taiwan adalah menganut agama Kristen. Jadi banyak pada masa itu masyarakat Taiwan ingin tahu tentang penginjilan. Namun yang menjadi kesulitan ataupun menjadi hambatan di kekristenan pada masa itu adalah masa industrialisasi. Jadi banyak orang yang di desa pindah ke kota. Namun di kota tidak dapat menyesuaikan gitu karena banyaknya orang yang datang. Jadi banyak pada masa itu kebangkitan rohani, baptisan gitu. Dan banyak juga orang yang mengaku percaya, tetapi tidak membawa perubahan yang berarti pada kekristenan gitu. Baru di Jepang kekristenan itu diterima. Jepang terbuka terhadap kekristenan karena Kaisar Jepang pada saat itu setelah Perang Dunia II yang dimana menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki, Kaisar Jepang mengakui bahwa tidak ada keilahian dari Kaisar. Jadi Jepang dari situ mulai Jepang membuka diri terhadap kekristenan. Dan orang Kristen dan perkembangan kekristenan di Jepang itu dimana sampai menyambut. Cukup. Lanjut Andes. Perang Dunia II ini sangat mempengaruhi keberadaan dalam sejarah kekristenan di Asia. Kekristenan di anak benua India dan Sri Lanka. Gerakan kemerdekaan menimbulkan kesulitan bagi orang Kristen di India. Mereka bergantung pada dukungan badan-badan misi Inggris dan mereka takut kehilangan perlindungan pemerintah kalau India menjadi negara merdeka beragama Hindu. Meskipun demikian, semangat pekabaran Injil semakin berkembang dalam paruan kedua abad 20. Persekutuan Evangelika India didirikan pada tahun 1951 mempersatukan gereja India dan badan-badan misi untuk pengajaran dalam pekabaran Injil dan kepemimpinan. Pada tahun 1954
didirikan Persekutuan Mahasiswa Evangelika untuk melayani mahasiswa. Pada tahun 1990, lembaga kita India mandiri sejak tahun 1956. Beberapa badan misi asli muncul di India seperti India Evangelical Mission yang didirikan pada tahun 1965 sebagai bagian Persekutuan Evangelika India. Sejumlah besar badan-badan tersebut terdapat di daerah selatan dan atau barat laut, sedangkan separuhnya mengadakan pekabaran Injil lintas budaya kepada golongan masyarakat kurang mampu yang tersebar di daerah utara dan timur. Teologi India. Pada waktu India memperoleh kemerdekaan, para ahli teologi Kristen India sudah mengembangkan teologi konseptual India. Tekanan teologi berubah secara berangsur pada paruan kedua abad ke-20 dari usaha mewujudkan kebenaran Kristen dalam konsep individu ke dialog pluralis dan suasana belajar mengajar dengan penganut agama Hindu. Gereja di Sri Lanka. Gereja Persia terdapat di Sri Lanka pada abad ke-6, tetapi ternyata berkembang dan pada kemudian hari punah. Penyebaran Kristenan secara luas di Sri Lanka berkaitan erat dengan imperialisme Barat. Pada tahun 1948, Kenya dinyatakan merdeka sebagai anggota Persemakmuran Inggris. Menjadi Kristen tidak Oke, stop. Itu nggak ada kau tulis di sini. Yang kau baca itu beda dengan yang kau tulis di sini. Ini kenapa bisa beda? Yang kau tulis di sini, yang kau baca tadi dengan yang kau kerjakan nggak ada di sini. Kenapa? Beda. Terus yang ini dari mana kau ambil? Lalu yang kau baca bukan dari sini juga, beda. Oke, Angelika. Kekristenan di Sri Lanka. Pada abad ke-6, gereja di Sri Lanka kurang berkembang dan hampir punah. Sri Lanka merupakan pulau besar di dekat pantai selatan anak benua India. Banyak badan misi Protestan bekerja di Clayton atau Sri Lanka, terutama misi yang Anglikan, Metodis, dan Baptis. Sesudah kemerdekaan pada tahun 1948, keadaan ekonomi orang Kristen mengalami kemerosotan atau semakin melemah. Pada tahun 1962, juga sekelompok orang Kristen berusaha menjatuhkan pemerintahan, tetapi tidak berhasil. Pada tahun 1972, Clayton mengganti nama menjadi Ceylon menjadi Republik Sri Lanka dengan Undang-Undang Dasar yang baru. Pada tahun 1722, Belanda melaporkan 420.000 orang Protestan, tetapi hanya 5 orang pendeta yang ditugaskan menggembala di gereja tersebut. Kekristenan di Cina. Banyak orang Kristen di Cina menyambut kemenangan komunis pada tahun 1949 sebagai salah satu membebaskan negara Cina dari penindasan imperialisme Barat. Namun, komunisme ini mengancam kekristenan dengan dua hal yang bersifat dasar. Yang pertama, komunisme bersifat materialisme smart. Yang kedua, kekristenan berkaitan dengan imperialisme Barat sehingga dilawan sekuat-kuatnya oleh partai komunisme. Gereja kekristenan di Taiwan. Kekristenan di Taiwan berkembang dengan pesat karena pemimpin Taiwan beragama Kristen. Pertumbuhan gereja mencapai masa stabil. Pada tahun 1960-an adalah masa di mana
industrialisasi dan urbanisasi di Taiwan, sehingga mengakibatkan gereja-gereja di desa kehilangan anggota karena berbondong-bondong pindah ke kota. Sedangkan gereja di kota terlambat menyesuaikan diri dengan masyarakat buruh. Kebangunan rohani pada tahun 1973 mengakibatkan banyak orang yang dibaptis atau mengaku percaya tetapi tidak menghasilkan pertumbuhan gereja. Pada tahun 1990 diperkirakan jumlah orang Kristen mencapai 5% pertumbuhan Taiwan. Pada abad yang ke-17, baik orang Portugis maupun orang Belanda mengutus pekabar Injil ke Pulau Taiwan. Namun kekristenan ditindas sesudah Belanda diusir. Selanjutnya kekristenan di Jepang. Kekristenan di Jepang terbuka terhadap kekristenan karena pada tahun 1970 gereja-gereja Jepang tergoncang oleh kontroversi di Osaka. Kekristenan di Jepang berkembang sejak tahun 1945 dalam dua konteks yang berbeda, yaitu konteks penderitaan dan konteks kemakmuran. Menjelang akhir Perang Dunia II, bangsa Jepang sangat menderita akibat bom atom yang jatuh di kota Hiroshima dan Nagasaki. Jepang mengalami kekecewaan akibat kekalahan Jepang dalam perang, ditambah kekosongan rohani akibat pengakuan bahwa Kaisar Jepang tidak bersifat ilahi, membuat orang Jepang lebih terbuka terhadap kekristenan. Orang Kristen Jepang menentang rencana pemerintahan untuk mendirikan kembali kuil Yasukuni untuk pahlawan Jepang yang tewas dalam perang, karena hal ini menghidupkan kembali watak berperang dan mengancam kebebasan beragama. Kekristenan di Korea. Kekristenan di Korea gereja di Korea dibagi menjadi dua, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan, di mana gereja di Korea Utara ditindas oleh pemerintahan komunis sampai hampir punah, sedangkan di Korea Selatan gereja berkembang dengan luar biasa. Perkembangan gereja di Korea Utara berkembang dikarenakan bebas mengabarkan Injil sehingga mengalami perkembangan yang pesat. Oke, cukup. Asia. Kekristenan di anak benua Asia dan India. Kongres Nasional India didirikan pada tahun 1885. India berpendidikan tinggi dari semua agama Hindu, Islam, Kristen, dan agama Sikh, yang dimana Sri Lanka merupakan pulau terbesar di dekat selatan anak benua India. Gereja Persia terdapat di Sri Lanka pada abad ke-6, tetapi ternyata kurang berkembang dan pada kemudian gereja itu menjadi punah. Penyebaran kekristenan secara luas di Sri Lanka berkaitan erat dengan imperialisme Barat, yang dimana orang Portugis membangun benteng di Colombo pada abad ke-16, lalu menguasai daerah pesisir Sri Lanka. Kebanyakan orang Kristen di Sri Lanka itu adalah orang Katolik, namun gereja-gereja yang berada di Sri Lanka itu adalah gereja Pentakosta yang berkembang pesat pada tahun 1980-an. Perkembangan tersebut menimbulkan perlawanan dari tokoh-tokoh Buddha. Yang kedua, kekristenan gereja di Cina dan Taiwan. Banyak orang Cina menyambut kemenangan komunis pada tahun 1949, yang dimana sebagai jalan satu-satunya membebaskan negara Cina dari penindasan imperialisme Barat, sehingga di Cina itu gereja terbesar Protestan itu adalah gereja Kristus Cina yang didirikan sebagai Persatuan Gereja Presbyterian, Gereja Kongregasionalis, dan Gereja Baptis. Yang dimana juga Taiwan selama 2 abad, Pulau Taiwan termasuk Provinsi Fujian, kemudian diserahkan kepada Jepang pada tahun 1895, kemudian dikembalikan kepada negara Cina sesudah Perang Dunia Kedua. Gereja berkembang cepat di Taiwan pada tahun 1950-an, terutama di antara para pendatang dan suku-suku pegunungan. Dengan urbanisasi dan
Kristen di Taiwan itu mencapai suatu stabilitas dan tidak bertambah lagi. Kekristenan di Jepang dan Korea. Kekristenan di Jepang berkembang sejak tahun 1945 dalam dua konteks yang berbeda, yaitu yang pertama dalam konteks penderitaan dan yang kedua itu dalam konteks kemakmuran. Gereja Kristen Jepang merupakan minoritas kecil, umumnya berasal dari golongan masyarakat menengah. Dan Korea juga dibagi menjadi dua negara, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan, yang dimana Korea tersebut berbeda. Korea Utara itu umat Kristennya negara komunis yang dimana menghadapi penganiayaan yang sangat kejam, dan di Korea Selatan itu pengabaran Injil berlangsung tanpa hambatan sehingga kekristenan berkembang dengan pesat. Kekristenan di Thailand dan Burma atau Myanmar. Pada tanggal 24 Juni 1939, negara Asia mengubah namanya menjadi Thailand. Kekristenan di Thailand itu paling berkembang di antara suku-suku minoritas, terutama di daerah pegunungan. Gereja Thailand mengembangkan kepemimpinan penduduk asli, dan gereja Thailand ini mengalami perkembangan pesat pada tahun 1960-an dan 1970-an. Ini terdorong karena adanya kerjasama antara gereja dan kampanye pengabaran Injil bersatu, dan kebijakan pemerintah Burma atau Myanmar yang suka mengasingkan negerinya dari dunia mendorong gereja untuk berdiri sendiri dan mengabarkan Injil secara agresif. Kekristenan di Malaysia dan Singapura. Agama Islam merupakan agama negara Malaysia. Kejadian yang paling menentukan pada masa kini adalah pembagian Malaysia atau Singapura menjadi dua negara, yaitu yang dimana Malaysia adalah bermayoritas agama Islam yang semakin bersikap agresif. Umat Kristen di Malaysia itu memiliki ketegangan dengan mengembangkan kemandirian supaya bebas dari pengaruh Barat, dan Singapura dinyatakan adalah negara sekuler berdasarkan kebebasan beragama, sehingga negara Thailand itu adalah negara yang lebih terbuka dengan akibat gereja yang bertumbuh dengan pesat. Dan yang terakhir itu kekristenan di Filipina. Sejarah gereja Filipina itu harus dipahami dalam konteks pengaruh yang kuat, yang dimana masalah-masalah ekonomi yang semakin meningkat. Dan kemudian cukup Kristen. Kristen yang benua India dan Sri Lanka. India, gerakan kemerdekaan ini dimulai bagi orang Kristen di India. Mereka bergantung pada dukungan badan misi Inggris, dan mereka takut kehilangan perlindungan pemerintah kalau India menjadi negara beragama. Menurut agama Kristen yang besar itu terdapat di India Selatan, terutama di negara yang terdapat masyarakat miskin di daerah Goa dan di daerah utara timur. Di antara suku pegunungan Assam dan di daerah India lain, umat Kristen merupakan sebuah minoritas. Dan meskipun demikian, semangat pengkabaran Injil ini semakin berkembang dalam paruan kedua abad ke-20. Teologi India. Pada waktu India memperoleh kemerdekaan, para ahli Kristen India mengembangkan teologi konseptual India. Tekanan teologi berubah secara berangsur pada abad ke-20 dan usaha menunjukkan kebenaran Kristen dalam konsep Hindu-Kaliakularis dan suasana belajar dalam menganut agama Hindu. Gereja di Pakistan dan di Bangladesh. Pada tahun 1956, Islam dinyatakan sebagai agama terbesar di Pakistan, dan sejak tahun 1970-an semua golongan minoritas baik maupun satu agama diurus oleh Departemen Urusan Minoritas dengan tujuan kebijakan pemerintah mengislamkan seluruh masyarakat yang ada di Pakistan tersebut. Usaha para kabar Injil Barat diarahkan pada pelayanan medis dan serta pendidikan
termasuk segala pemimpin para gereja, dan pada tahun 1994 Sekolah Tinggi Teologia di Presbyterian di Ujanwala menjadi corak oikumenis, dan pada tahun 1990 terdapat 12 sekolah teologi Protestan dan 6 seminari yang berasal dari Katolik Roma Pakistan. Gereja di Sri Lanka atau Ceylon. Sri Lanka merupakan pulau terbesar di dekat pantai laut anak benua India. Penyebaran kekristenan secara luas di Sri Lanka berkaitan dengan imperialisme Barat, dikarenakan Raja Katolik Roma mengabarkan izin supaya di daerah Ceylon Portugis maupun daerah lebih luas di Kerajaan Kandy. Gereja di Cina dan Taiwan. Cina, namun Zedong meninggal pada bulan Juli 1976, dan kemudian kepemimpinannya digantikan oleh Deng Xiaoping. Pemerintahan menekankan pembangunan ekonomi yang bersikap toleran terhadap agama sedunia. Walaupun bangunan ekonomi itu tetap bersikeras terhadap ketahuan feodal. Gereja dibuka kembali di seluruh negeri, dan kemudian sekolah tinggi pun dibuka kembali pada tahun 1950 itu di Cina dengan mempunyai tujuan bersifat rohani dan pastoral. Taiwan pada abad 17 baik orang Portugis maupun orang Belanda berkabar Injil di Pulau Taiwan. Namun kekristenan ditindas sesudah Belanda diusir pada tahun 1661, dan barulah pada abad 19 dua perjanjian itu ditandatangani oleh Cina dan Inggris yang membuka jalan untuk kabaran Injil lebih lanjut di Taiwan. Para biarawan Dominikan datang ke Taiwan tahun 1959. Meskipun mereka terus diserang, tetapi mereka tetap berhasil mendirikan beberapa jemaat di daerah tersebut. Kekristenan Jepang dan Korea. Jepang. Kekristenan Jepang berkembang sejak tahun 1945 dalam dua konteks berbeda, yaitu konteks penderitaan dan kemakmuran. Menjelang akhir Perang Dunia Kedua, Jepang sangat menderita akibat bom yang dijatuhkan di daerah kota Nagasaki dan Hiroshima pada tanggal 1 Januari 1946. Kekecewaan akibat kekalahan Jepang yaitu diakibatkan oleh masyarakat yang tidak mempunyai agama dan rohani, yang maka dari situlah. Oke, cukup. Enrico. Sebelum mengetahui tentang presentasi yang akan saya berikan, saya akan memberikan sebuah unsur-unsur penting agar kita lebih mudah untuk mengerti tentang penyebaran kekristenan, baik itu di India, Jepang, ke Cina, Korea, baik itu Korea Utara dan Korea Selatan. Di pergerakan kekristenan di Asia pada abad ke-20 sangat erat kaitannya dengan Perang Dunia Kedua dan juga imperialisme yang mendominasi penjajahan di setiap negara. Ada juga paham ideologi dan agama-agama yang sudah ada di daerah-daerah Asia seperti agama Hindu, Islam, dan juga adanya pengkabaran Injil yang memiliki ciri khas pergerakan dalam bidang pendidikan dan medis. Dan dalam pengkabaran Injil tersebut, walaupun dibawa oleh imperialisme orang Barat, baik itu dari Gereja Katolik Roma dan juga dari Protestan, gereja-gereja di Asia tetap memiliki teologinya masing-masing. Itulah bentuk dari sebuah kemandirian gereja di Asia. Dan mari kita lihat di India. Di India terlihat jelas bahwa imperialisme sangat berpengaruh. Mereka bergantung kepada badan misi Inggris pertama-tama. Dan pada tahun 1097
1970-an, 14 juta orang di India adalah orang Kristen, dan kebanyakan di India Selatan adalah orang Kristen, namun di India lainnya masih merupakan minoritas. Dan juga orang-orang di India yang masuk Kristen biasanya itu terdiri dari kasta-kasta orang rendah, yang kita ketahui bahwa di India ada pembagian kasta karena di sana ada juga pengaruh dari agama Hindu yang membagikan berbagai kasta. Nah, kita masuk ke dalam pergerakannya pada tahun 1965 mulailah ada persekutuan untuk media misi asli dari India, yaitu India Evangelical Mission, dan juga muncul juga teologi di India dengan konsep pluralis dengan 3 jalan yang memperoleh Moksha, yaitu pengetahuan khusus, Dharma Bhakti, perbuatan baik. Ini merupakan sebuah tradisi Hindu yang dikontekstualisasikan, dan ini didasari oleh perkataan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 4 dan juga ada juga dari tradisi gereja sebelumnya yang ada di sana, yaitu dari Thomas yang menganggap bahwa Kristus pusat transenden dan puncak transenden. Kita berangkat ke Pakistan, masih di daerah India. Pakistan menerapkan syariah Islam sehingga terjadinya diskriminasi kepada orang-orang Kristen di sana, sehingga gereja-gereja orang-orang Kristen di sana hanya sedikit, hanya 1%, dan juga di Bangladesh tidak malah semakin dikit, sekitar 0,5% penduduk dari penduduknya. Dan juga pergerakan misi yang terjadi di India dan Bangladesh itu sama, melalui pendidikan dan juga melalui tenaga medis kesehatan. Nah, selesai dari India kita masuk ke Cina. Nah, masuk ke Cina kita ditemukan oleh ideologi komunisme. Nah, ideologi komunisme ini mengecam 2 hal dalam kekristenan. Yang pertama, adanya gerakan materialisme ataupun aliran materialisme oleh Marx, yang merupakan sebuah hal yang berbau ateis, sehingga kekristenan sulit untuk masuk ke dalam dan mempengaruhi di Cina. Dan juga adanya gerakan komunisme yang ada di Cina, yaitu kekristenan erat dengan imperialisme. Jadi sesuai dengan penjelasan saya tadi, imperialisme yang ada di Cina. Oke, cukup. Oke, baik. Terima kasih teman-teman telah mengakhiri pembacaan kita. Tetapi minggu yang lalu juga sudah sampaikan ada beberapa teman yang belum menyampaikan laporan bacanya, dan saya harap hari ini mereka menyampaikan laporan bacanya, tapi tidak mereka kerjakan. Ini saudara Freddy, saudara Joya, dan saudara Mona Liasna. Mereka belum menyampaikan laporan bacanya sama sekali. Saya beri kesempatan minggu yang lalu, inilah terakhir, tapi tidak dikerjakan. Sayang sekali ya. Jadi saudara Freddy, Joya, dan Mona Liasna. Yang mengerjakan minggu yang lalu hanya Enrico dan siapa tadi, Christian tadi. Mereka mengerjakan sehingga mereka punya nilai untuk laporan baca. Tapi saudara Freddy, Enrico, Joya, dan Mona Liasna tidak mengerjakan laporan baca mereka. Jika masih ingin dapat nilai, masih saya beri kesempatan datang ke ruangan saya untuk berbincang-bincang. Kalau tidak mau nggak apa-apa. Oke ya, baik, kita telah mengakhiri laporan baca. Evaluasi saya selama 6 kali bacaan, saya belum menemukan 6 kali baca ya. Saudara-saudara menyampaikan secara gamblang ya hasil bacaan kalian,
yang kalian mengerti. Lalu saya evaluasi apakah kesulitan yang dialami oleh mahasiswa. Tadi sih di kelas C sudah saya evaluasi, saya akan evaluasi di kelas ini, sehingga nanti dari sana kita akan bisa menemukan cara belajar yang baik. Untuk kelas 3, tingkat 3 ya, teologi PB2 dari saya juga saya evaluasi. Lalu banyak hal yang membuat mereka tidak bisa mengerti, memahami setiap bacaan yang mereka lakukan. Nah, saya kurang tahu di kelas ini apa kendala yang dihadapi ya. Nah, karena itu saya akan mencoba mencek kendala itu supaya kita bisa belajar. Karena soal pintar itu relatif. Banyak orang pintar IQ 200 tapi gagal dalam dunia nyata. Tapi ada banyak orang yang tanda petik tidak pintar, IQ-nya pas-pasan tapi sukses. Jack Ma itu bukanlah orang yang IQ tinggi, tapi dia adalah orang kaya, sukses. Jack Ma, kenal Jack Ma kan? Siapa Jack Ma? Pengusaha? Ya, pengusaha kaya. Dan dia mengatakan bahwa orang yang menjadi sukses atau menjadi pemimpin leader ialah orang yang mampu memanajemen potensi. Jadi dia bukan pintar, tapi dia mampu memanajemen potensi sehingga dia berhasil. Dia bukan bergelar akademis yang tinggi, tapi di bawahnya adalah orang-orang pintar, orang-orang yang bergelar tinggi, akademis tinggi. Ada profesor, doktor, tapi dia bukan profesor, tapi dia kaya. Jadi saya sebenarnya punya kerinduan seperti itu. Saudara-saudara mampu memiliki keahlian, kepintaran. Karena guru yang baik ialah jika muridnya berhasil. Jadi kalau guru yang gagal ialah kalau muridnya banyak yang gagal dalam pelajarannya. Saya sampaikan sama kalian bahwa kalian akan gagal jika tidak mengikuti aturan saya. Saya pikir ancaman-ancaman seperti itu bisa merubah cara berpikir dan memacu adrenalin kalian untuk belajar. Ternyata tidak bisa. Mental itu pun gagal. Tanda petik saya gagal merubah mindset kalian untuk bisa belajar dengan baik. Nah, saya ingin mencari solusi lain supaya kalian berhasil. Kalau nanti solusi itu pun tidak berhasil, ya berarti ya itu bukan lagi kesalahan pada saya, sudah berada pada kalian. Orang berkata bahwa orang Papua itu orang bodoh, tidak bisa sukses, tidak bisa pintar. Tapi ketika Profesor Johannes, ahli matematika Indonesia, pergi ke sana, tinggal beberapa tahun dan mengajar matematika kepada orang Papua, dan sekarang orang Papua pintar-pintar matematika. Jadi bukan soal orang yang bodoh, tapi soal gurunya pandai menstimulasi peserta didik menjadi pintar. Nah, saya sampai setengah semester ini saya anggap saya gagal menstimulasi kalian belajar. Nah, karena itu saya harus tahu di mana kegagalan itu. Nah, karenanya saya harus tanya, apakah saudara mengalami kesulitan ketika saya menyampaikan informasi, perintah, atau arahan terhadap kalian? Kalau saya katakan silakan baca buku An-Nerak halaman sekian ke halaman sekian, baca buku Kristen Klaus Wetzel halaman sekian, apakah perintah itu dimengerti atau tidak? Karena persoalannya banyak orang tidak mampu mengerjakan tugas karena tidak mengerti perintah, tidak bisa memahami tugas. Nah, maka saya koreksi dulu diri saya. Apakah bahasa saya sulit dimengerti, atau perintah saya sulit dipahami, atau tidak sama sekali didengar? Mana yang dari tiga hal itu, sulit dimengerti, sulit dipahami, atau sulit didengar? Mana yang terjadi di kelas ini? Apakah kalian mendengar suara saya setiap saya memberi perintah? Ya, hanya 80% yang mendengar. Apakah saudara paham ketika saya memberikan perintah?
80% juga. Apakah saudara paham ketika saya memberikan perintah? Makin turun ke tingkat kepahamannya. Oke. Lalu pertanyaan terakhir. Apakah saya berbicara itu cepat sehingga saudara tidak tahu dan tidak mengerti? Atau saya ngomongnya lambat lalu terlampau lambat sehingga sulit mengerti juga? Mana yang terjadi? Cepat atau lambat? Yang mana terjadi? Cepat atau tidak? Lambat atau tidak? Berarti komunikasinya bagus. Bagus. Oke. Berarti kesalahan tidak pada pihak saya. Saya sudah sampaikan dengan baik, didengar, dipahami, dimengerti walau kadarnya tadi 80% dari jawaban kalian. Nah, sekarang saya mau cek kalian. Apakah kesulitan yang Anda alami ketika saya menyuruh kalian baca buku? Apakah kesulitan atau apa kendala atau apa tantangan yang Anda hadapi? Kesulitan, tantangan, kendala. Tentu itu jawabannya ada pada kalian, bukan saya. Saya tidak punya kendala membaca buku ini. Saya masih bisa membaca. Saya masih bisa baca dan saya bisa beri waktu saya untuk membaca. Kalau kalian apa? Apa kendala, kesulitan dan tantangan? Silakan, siapa yang mau jawab? Silakan. Pak, yang menjadi kendala saya saat melakukan pembacaan buku yang pertama, mungkin di saat halaman yang sangat banyak, Pak. Yang kedua, mungkin saya pribadi, saya tidak mampu di bidang sejarah tersebut, Pak. Mungkin dalam mungkin dengan halaman yang cukup banyak, membuat saya semakin bingung apa yang harus menjadi saya pelajari, gitu, Pak. Mungkin waktu saya laporan baca yang 30 lembar itu cukup, kalau itu menurut saya itu cukup, masih bisa saya pahami, Pak. Itu. Kemudian pada saat saya melakukan pembacaan, Pak, mungkin saya juga membuka RPS Bapak. Mungkin di situ menjelaskan bahwasanya Kristen di bagian ini. Dan mungkin di saat saya membuka buku tersebut, jelas halamannya dari halaman sekian sampai halaman sekian, tapi mungkin di dalam bagian per bab itu dinyatakan lagi ada subjudul yang lain, sehingga saya membingungkan, Pak. Aduh, yang mana lah yang kubaca gitu, Pak? Apakah hanya saya misalnya Kristen yang India kan? Apakah teologi India yang gak usah saya baca gitu, Pak? Sehingga itu yang membuat saya terus berpikir, Pak, untuk mengenal yang mana harus saya baca dan harus yang saya pahami, supaya pemikiran saya pun dapat mengerti, Pak. Karena saya juga jujur, pemikiran saya di bidang sejarah tidak terlalu mampu untuk mengingat hal tersebut semua, Pak. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saudara, silakan. Waktu saya sebut lagi, Pak, mungkin kendala saya adalah memanage waktu. Mungkin jika kita membuat baca Bapak daripada kami juga dibadakan dengan kebetulan dan dosen-dosen lain, Pak. Jadi kami sudah mampu untuk memanage waktu, membagi waktu yang mana juga dalam kerjaan untuk Pak. Manajemen waktu. Halaman. Silakan. Yang saya dapatkan tantangan, Pak, saya sulit untuk mendapatkan teknik tertentu. Bagaimana mendapatkan informasi yang jelas dari beberapa penjelasan sejarah yang diberikan. Karena ada beberapa, satu tentang penggambaran Injil, dan juga ada tentang kuantitas jemaat, ada tentang hambatan, dan ada juga tentang teologi. Jadi mungkin bacaan yang informasi yang saya dapat dan juga tokoh mungkin itu juga, Pak. Jadi mungkin saya masih kurang teknik, Pak, untuk mendapatkan ataupun memperkecil ruang dalam mengumpulkan informasi dan menyimpulkan sebuah apa yang ingin saya laporkan, Pak. Oke, teknik ya. Ada lagi? Hanya mereka yang mengalami kesulitan, yang lain lancar. Sama kesulitan. Oke, baik. Saya mulai dari yang pertama, tebal ya.
Sebenarnya soal tebal itu kan soal kebiasaan. Kalau kita biasa baca satu lembar lalu diberikan 100 halaman, pasti langsung muak karena tidak biasa. Kalau disuruh kalian lari 10 km, tiba-tiba langsung pingsan, masuk rumah sakit karena tidak pernah lari 100 meter, lari 1 km, atau tidak pernah lari 5 km. Tapi orang yang sudah terbiasa lari pagi, maraton, atau dia biasa lari 2 km, 5 km satu hari, atau 3 kali seminggu, kalau disuruh lari 10 km pastilah mampu. Itu soal kebiasaan. Kalau kalian misalnya disuruh berenang di kolam yang 7 meter, mungkin langsung tenggelam itu. Tapi kalau berenang di kolam yang 50 cm masih berani, karena tidak akan tenggelam kan? Karena bisa menyelamatkan diri. Itu soal jam terbang. Kalau kalian sekarang sudah semester 4, jam terbang kalian membaca masih kelas SMP SMA, hanya mampu membaca 10 halaman, berarti kapasitasmu harus kau tambah. Latih. Nah, kalau kalian sekarang mengontrak 21 SKS, itu berarti rata-rata 20 bagi 2, berarti 10 mata kuliah. Lalu 10 mata kuliah yang kalian ikuti sekarang, kalau satu mata kuliah kalian serius, satu mata kuliah 1 hari 2 jam duduk di kursi, maka kalian butuh waktu 20 jam 1 minggu duduk di kursi. Kalau tidak, maka Anda bukanlah seorang mahasiswa. Jadi persoalannya, kalau saya tanya berapa jam lah Anda duduk di kursimu belajar? Sehari aja. Ada yang 1 jam. Kalau 1 jam untuk 10 mata pelajaran, berarti 60 menit bagi 10. Berarti hanya 6 menit kalian untuk satu pelajaran. Siapa yang IQ-nya 200 mungkin bisa lah. Tapi kalau IQ jongkok aja, baca 6 menit untuk satu mata kuliah, bagaimana caranya mengerti? Seterang-terangnya, sepandai-pandainya, sehebatnya pun dosen mengajar kalian, tidak mungkin berhasil. Makanya kelas itu, di kelas ini mungkin selalu saya katakan, waktu kita belajar di kelas ini hanya memberi insight kepada kalian 20%. Tak mungkin dong saya jelaskan mulai dari India sampai Filipina dalam tempo hanya 1,5 jam. Tak mungkin. Dan hanya mendengar kalian aja ngomong tadi sudah hampir 1 jam lebih. Lalu bagaimana saya menjelaskan itu? Tidak mungkin. Makanya pulanglah kalian ke rumah, lalu investasikanlah waktumu 80% lagi belajar sejarah gereja. Pergilah ke perpustakaan, duduklah di mejamu, bacalah buku, berdoalah sama Tuhan. Tuhan, mampukan pantatku ini duduk 2 jam. Dan mataku ini terbelalak membaca buku ini. Kalau tidak minta sama Tuhan, siapa yang memberkati? Tuhan memberkati kamu kalau kau sedang bekerja. Tidak mungkin Tuhan memberkati kau tanpa kerja, tanpa membaca, tiba-tiba nilaimu A, langsung kau mengerti semua sejarah gereja. Nonsen itu. Gak mungkin. Sepintar apapun kau, kalau nggak ada kau masukkan data ke otakmu, gak mungkin Anda pintar. Jadi gitu. Latihlah dirimu sekarang, mau orang berhasil atau orang yang hampir-hampir berhasil. Latihlah dirimu. Jadi Anda sebagai mahasiswa itu investasikan waktu belajar. Maka tugas mahasiswa hanya 3. Membaca, yang kedua membaca, yang ketiga membaca. Daripada kau sibuk ngobrol di gazebo, lebih baik kau pergi ke kamarmu. Duduk kau di kamarmu itu, berdoa kau, Tuhan ajar saya mengerti sejarah gereja. Baca. Ketika kau baca, maka Roh Kudus bekerja, mengajarimu cara belajar yang baik, memahami, mengerti bacaan. Gimana mungkin Roh Kudus mengajarimu
sejarah gereja kalau kau tidak baca teks ini. Harus dibaca teks. Sama dengan Alkitab. Kalau kau tidak baca teks Alkitab, lalu tiba-tiba kau berkhotbah di mimbar. Saudara-saudara, Yesus itu. Anda tak pernah ngomong tentang Yesus, tak pernah baca tentang Yesus. Apa yang kau katakan? Keringatmu yang keluar bercucuran. Kalau seorang pendeta tidak membaca, di atas sana itu apa itu ngeroyok itu apa namanya? Asal bunyi itu asbu. Nah itu. Jadi tidak ada alasan, banyak kali halamannya Pak. Ada alasan. Itu soal latihan. Nah kalau misalnya banyak 300 halaman, jangan pula baca sekaligus. Muntahlah. Sampai muntah. Pelan-pelan baca. Lalu dikatakan waktunya sedikit Pak. Saya bilang, di awal saya berikan RPS kan. Lalu ada yang mengatakan, Pak bukunya tidak ada di perpustakaan, Pak begini, dibeli pun mahal Pak. Lalu tidak ada bukunya. Lalu ketika saya fotokopi waktu saya hanya 1 minggu. Siapa suruh waktunya 1 minggu? Sebelum saya memberikan laporan bahasa, saya mengajar kalian dengan ceramah. Ada 3-4 kali ceramah. Baru laporan baca. Berarti itu ada berminggu-minggu. Kalau tidak ada bukunya, saya katakan di awal, jika tidak punya buku, ini buku saya. Silakan ambil dan fotokopi. Tidak ada yang datang. Tiba-tiba mau melapor buku, datang ke rumah saya. Pak, apakah Bapak di kantor pinjam bukunya? Minggu depan dia mau laporan baca. Minggu depan. Dipaksanya pun dia baca, nggak mungkin dia ngerti. Jadi manajemenlah dirimu membaca. Semua mata kuliah itu manajemen dirimu. Sehingga sebenarnya kalau 10 mata kuliah yang kalian hidupi atau kalian ikuti semester ini, tidak ada main-main. Kalian sudah punya waktu. Hari Senin hari Selasa sejarah gereja, Senin biblik ini, hari Rabu ini, hari Selasa ini, hari Jumat, sampai Minggu kalian sudah punya waktu. Kalau 10 mata kuliah, satu mata kuliah 1 hari, berarti kurang hari ini kan. Kalau 7 sampai Minggu pun 7 mata kuliah, 3 mata kuliah lagi, kapan kau belajar? Berarti manajemen. Ketika saya tidak masuk kuliah di kelas, saya belajar di sini untuk mata kuliah ini. Kalau saya mau belajar, sebelum saya membahas di kelas ini, sebelum misalnya ini kekristenan di Asia 1945-1950, sebelum masuk ke kelas ini saya sudah baca ini buku ini. Lalu ketika dosen selesai menerangkan, saya sudah angkat tangan, bertanya. Ini di sini ditanya, siapa yang baca buku ini? Gak ada yang baca. Ada pertanyaan, gak ada yang bertanya. Gimana kita mau maju? Di mana ruang ini menjadi ruang diskusi teolog-teolog? Gak ada. Kalau kalian nggak bertanya, nggak ada keluar informasi. Kalau kalian belajar dengan profesor itu pasti bicara dia, sampai habis kuliah pun dia terus bicara. Kalau Anda tidak bertanya, ilmunya tidak akan keluar. Gitu belajar di kelas. Banyak bertanya. Tapi pertanyaan itu biasanya jika kita sudah membaca, memahami materi, baru kita bisa bertanya. Tapi kalau Anda tidak membaca, dari mana Anda mau bertanya? Bertanya itu kan muncul dari kegelisahanmu atas materi yang tidak kau pahami. Itu. Lalu kesulitan soal teknik mengetahui, bagaimana cara mengetahui supaya kita bisa mengerti apa yang kita baca. Sebenarnya gampang. Dalam sebuah bacaan itu selalu ada frame. Ini lembar. Pasti ada alineat. Pasti ada seperti itu. Maka dalam membaca buku, misalnya buka halaman bab 15. Halaman 249. Pendahuluan. Ini kan mulai kita masuk, judul kita kan kekristenan
1945 sampai 1990. An-Nerak hendak membawa kita kepada situasi kekristenan itu. Dia mulai dengan sebuah pendahuluan. Tapi Anda membaca langsung lompat ke bab 16. Ada lompat ke bab 17. Itu bagaikan apa? Masuk ke sebuah ruang. Ini kan begitu kan? Supaya saya bisa mengerti ruangan ini, kalau saya buka ini baru masuk lihat ini. Ini kalian lompat jendela. Atau mungkin lompat dari lantai 2 ke sini. Atau mungkin dari belakang. Caranya enggak pas. Sehingga kalian tidak bisa mengerti. Nah, mulailah dari sebuah alinea. Pasti setiap penulis mulai dari baris pertama. Coba baca baris pertama. Apa dikatakan An-Nerak? Jadi yang menentukan sejarah kekristenan 1945-1990 apa? Kuncilah perang dunia kedua. Berarti Anda paham kan? Kekristenan di Asia 1945-1990 ditentukan dan dipengaruhi oleh perang dunia kedua. Apa rupanya perang dunia kedua? Dia akan beri penjelasan di bab alinea ini dia dijelaskan. Lalu nanti pada akhirnya di setiap akhir dari alinea dia akan kunci kata-kata kunci. Kalau ini sebuah tesis, di sini ialah kunci dari tesis. Dengan demikian, karena itu, maka itu kan dia sebut itu semua. Nah, kalau kita misalnya belum mengerti di alinea pertama, baris pertama, baca baris kedua. Baris kedua dia katakan apa? Jadi dulu mitos yang mengatakan Eropa lah yang menguasai Asia dalam 3 bidang di alinea kedua itu, self-supporting, self-government, dan self-extension, itu sekarang beralih ke gereja Asia. Bisa kalian paham itu, alinea pertama, alinea kedua. Beralih, bukan lagi Eropa. Bahkan di penjelasannya, lihat di sini, di halaman 251 alinea kedua. Coba lihat. Apa dikatakan di situ? Titik terang, titik berat kesenan, Kenon. Jadi bukan lagi di barat lagi penentu kekristenan di Asia. Tapi siapa? Orang Asia. Ini. Coba lihat itu di alinea kedua bagian baris terakhir. Hubungan. Coba lihat. Hubungan induk dengan anak berubah menjadi hubungan apa? Abang adik. Dulu induk paternalistik. Eropa lah yang mengatur kekristenan di Asia dan kita dianggap anaknya. Tapi setelah perang dunia kedua, hubungan kita bukan lagi induk dan anak, tetapi abang adik, sederajat, bahkan dikatakan di baris terakhir apa? Hubungan paternalistik berubah menjadi kemitraan. Itulah kekristenan di Asia 1945-1990. Sulit kan dipahami? Dua alinea itu sudah dipahami, Pak. Lalu mengapa kalian tidak laporkan itu? Karena apa? Kalian lompat ke halaman selanjutnya ke bab 16. Padahal bab 15 itu menjelaskan semuanya. Sebenarnya dengan kalian baca bab 15 ini sudah mengerti kalian bab 16 sampai 21. Coba lagi kita lihat alinea ke-3. Coba kalian baca kalimat pertama. Kekristenan yang berubah kan? 1945-1990 kekristenan di Asia menjadi kekristenan yang berkepribadian. Bukan lagi Eropa sentrisme.
Asia punya pribadi. Apa itu kepribadian itu? Bacalah di belakang. Alinea kedua. Alinea pertama. Apa dikatakan di sini? Nah, jadi Kristen di Asia itu mempelajari agama-agama Asia dan kebudayaan Asia. Dan ini nanti semua dia jelaskan di bab 16, bab 17, sampai 21. Lalu apa? Mengapa ada suku bahasa itu? Itu pendalaman. Itu pendalaman materi. Intinya di sini. Lalu bagaimana misalnya contoh agama-agama di Asia? Ada perkembangan. Atau dia melihat pembaharuan. Nanti lihatlah teologi India. Ada perkembangan kan? Ada. Maka dia katakan di sini, di alinea ketiga. Coba baca alinea ketiga. Halaman 250 itu. Apa dikatakan? Periode. Ini 250 alinea ketiga. Perubahan yang jadi kekristenan di Asia itu mengalami perubahan yang terus menerus karena mereka tadi memperhatikan agama-agama di Asia dan kebudayaan Asia. Lihatlah India. Apasami menggunakan teologi moksa. Moksa itu adalah keselamatan bagi orang Hindu, kelepasan dari penderitaan dunia. Bagaimana caranya? 3. Pertama, milikilah pengetahuan. Yang kedua, berbaktilah. Yang ketiga, melakukan perbuatan baik. Lalu Apasami memilih yang kedua, yang bakti. Maka keluarlah tulisan dia, Christianity as Bhakti Gita. Itu kan? Lalu berubah lagi. Kenapa berubah? Datang lagi M.M. Thomas. Dari moksa itu dia angkat yang ketiga, yang perbuatan baiknya. Maka keluarlah apa dia? Apa? Gita? Apa dia? Karma? Itu. Dia kembangkan itu. Itu perubahan yang terus menerus. Sampai 1990 akibat teolog-teolog Asia yang memperhatikan agama-agama Asia dan kebudayaan Asia, maka teologi kita terus mengalami perubahan. Bahkan nanti di India sampai 1990, sekarang keluar lagi dari teologi. Dari teologi ini adalah orang-orang dari itu adalah out of caste yang dikeluarkan oleh orang-orang India. Jika suku Brahma menikah semua suku Waisa, maka mereka dikeluarkan dari kasta. Biasanya harus satu level. Brahma, Waisa, Sudra, Kesatria. Kalau dia lompat ke kasta lain, menikah itu dibuang. Lalu mereka orang-orang itu disebut dengan Dalit, out of caste, di luar kasta. Dan disitulah banyak orang-orang menjadi Kristen, suku-suku dari ini. Maka lahir nanti dari teologi. Ini 1990 sampai sekarang. Itu perubahan. Di Jepang apa yang terjadi? Di Jepang. Karena di India, di Jepang teologi itu berkembang. Ya, ada nanti mulai dari siapa itu? Sampai nanti Koyo Hake. Siapa itu namanya? Di Jepang itu mengalami perubahan itu. Soal penderitaan. Jalan salib, teologi salib nanti. Tiada gagang tanpa salib nanti, itu terakhir teologi di Jepang. Lalu dari Jepang pergilah ke Korea Selatan. Di Korea Selatan lahirlah teologi apa? Teologi Minjung, teologi kerbau. Itu akibat dari agama-agama apa? Teologi Minjung itu adalah teologi orang miskin. Minjung artinya miskin. Disitulah kita memahami bagaimana teknik mendapatkan informasi dan menyusun dan merangkai kata. Mulailah dari pendahuluan. Kalau membaca buku seperti ini, bacalah ini, lalu baca pendahuluan, baru baca daftar isi. Jika ingin mendalami, baca bab 3, bab 4. Itu membaca buku. Dengan membaca cepat, sebenarnya kita sudah mengetahui apa isi buku ini. Kalian mungkin tidak diajari bagaimana cara membaca cepat. Nanti kalau kalian punya kesempatan, bacalah atau tontonlah di YouTube. Baca 3.
yang mengikuti bayar 4,5 juta. Mudah-mudahan ini sekarang sudah ada yang gratis. Agus Setiawan, baca cepat, baca kilat. Baca kilat ini penting supaya saudara punya kemampuan membaca cepat dan akhirnya dapat ilmu dan mulai menganalisa, memahami dengan baik. Dilatih, harus dilatih. Kalau tidak, gak bisa. Jadi otak kita ini harus dilatih supaya bisa memiliki metadata. Karena apa? Karena otak kita ini seperti ini. Ini yang sadar, ini bawah sadar. Ini sedikit ruang, yang ruang bawah sadar ini banyak. Dan kesinilah kita masukkan data sampai banyak. Metadata itu masuk dengan cara apa? Baca cepat, masukkan data. Kalau sudah ada di bawah sadar, maka ketika kita memerintah dia keluar ke sadar, maka dia akan keluar. Maka kita tahu. Tapi kalau tidak ada data kita masukkan ke bawah sadar, sampai kapanpun Anda tidak bisa menjawab. Maka ketika saya sebarkan ujian sama kalian, saya tahu metadata kalian banyak apa tidak. Ketika wajahmu mulai begini, itu artinya otakku sedang berkata, what do you mean? Sebutkanlah keadaan gereja di Edessa. Gak ada. Dia tanya bawah sadarnya, gak ada keluar. Gak ada keluar ke sadar. Dalam laporan baca 4 tentang gereja, apa yang dimaksud dengan gereja? Gak ada. Karena gak masuk metadata. Selama kita tidak memasukkan ini ke metadata kita, maka otak kita pun tidak akan mengeluarkan. Jadi latihlah dirimu dengan memasukkan data. Tidak ada cara lain selain membaca. Jika Anda ingin menjadi orang yang berkualitas, berkompeten, punya kapasitas, tidak ada cara lain selain membaca. Bacalah banyak. Walaupun Anda tidak tahu apa yang Anda baca, simpanlah di bawah sadar supaya Anda punya pengetahuan. Sambil contoh, mengerti supaya sadar dan bawah sadarmu itu terisi. Kalau misalnya kalian sering keluar dari kampus ini, belok ke kiri atau belok ke kanan yang sering, ke Medan atau ke Binjai? Ke Medan. Binjai atau Medan? Kemana? Medan. Oke, kita ambil khususkan Medan. Saya hentikan sampai di Manhattan, jangan sampai ke Parkville ya. Saya tanya, berapa SPBU dari sini ke Manhattan? Berapa Indomaret dari sini ke Manhattan? Berapa gereja dari sini ke Manhattan? Berapa ruko dari sini ke Manhattan? Berapa perempatan dari sini ke Manhattan? Berapa traffic dari sini ke Manhattan? Gak ada kan? Karena Anda tidak mengisinya dengan metadata. Ketika Anda lewat dari setiap jalan yang kalian lewati itu, kalian mungkin main handphone, lalu tidak pernah perhatikan kiri kanan. Tidak kalian masukkan data itu ke bawah sadar kalian. Jadi kalau setiap masuk ke sebuah tempat, cepat baca semua yang ada itu dengan kecepatan matamu. Cepat masuk. Kalau saya tanya sekarang berapa gedung di situ, mungkin kalian belum masukkan metadata itu ke otak kalian. Sehingga ketika ditanya orang nanti berapa gedung di STT, tidak keluar. Karena Anda tidak pernah hitung. Atau paling sering, ini sering mungkin kalian lewat dan satu nanti dua. Berapa anak tangga itu ke atas? Tidak pernah. Karena mereka kalian tidak pernah masukkan data itu. Hitungan 18. Jadi begitu bahasa cepat. Masukkan data, saya banyak-banyaknya. Membaca buku jangan tergoda untuk tebal. Baca buku yang 10 halaman, tamat. Baca buku 20 halaman, tamat. Baca buku 30 halaman, tamat. 50 halaman, tamat. 100 halaman, tamat. 200 halaman, tamat. 1000 halaman, tamat. Kalau tidak, you tidak bisa masukkan metadata di sini. Kalau sudah banyak di sini data, di sini. Ketika ada di pendeta, ada jemaat bertanya, Pak pendeta begini, Bu pendeta begini, keluar dia semua, senyum Anda, gampang, karena Anda punya banyak data, bank datamu banyak,
jutaan memori. Dan ketika Anda gunakan data ini banyak, maka Anda nanti menjadi orang yang jarang pelupa. Tapi kalau tidak tersambung sel otak itu sekali sehari, maka otak itu akan runtuh. Sel otak tidak pernah bisa diganti. Kalau yang lain, misalnya sel darahmu kurang, sel darah putih kurang, bisa ditambah. Sel darah merah kurang, bisa ditambah. Darahmu kurang, bisa ditambah. Tapi kalau sel otak tidak pernah bisa ditambah. Tetapi dia akan mati 1 juta sel setiap hari. Jika tidak disambung sel itu, maka dia akan gugur 1 juta satu hari. Otakmu misalnya otak kita ini 1 juta triliun gigabyte, itu akan berkurang 1 juta tiap hari. Makanya otak kita bisa mengecil. Penyakit Alzheimer. Supaya jangan penyakit Alzheimer, caranya ialah baca. Dan membaca yang paling baik ialah membaca firman Tuhan. Jadi kalau Anda tidak mau baca firman Tuhan, maka otakmu sebenarnya sedang diruntuh oleh setan. Siapa yang baca firman hari ini? Hanya 1 orang di kelas ini. Haleluya. Padahal saya sudah masukkan kali 1 grup sekarang. 400 sekian orang. Yang baca di kelas ini hanya 1 orang. Apa yang baru dari bacaan hari ini? Apa yang baru? Karena kalian memang tidak baca kan? Selamatlah di tangan Yesus kan itu. Selamat jalan ke neraka kamu. Mau jadi hamba Tuhan tapi tidak mau baca firman. Mau kemana kalian? Yang baik, yang baru hari ini ialah ayat yang saya kirimkan ini sudah terjemahan baru 2. Tadi malam kami sedang launching Alkitab terjemahan baru 2 di Hotel Internasional, di Hotel Internasional. Kalian ada yang menarik kan dari sini kan? Kelas air. Ya. Berbahagialah mereka yang itu, karena mereka tahu ada pertimbangan Alkitab baru. Sekarang kalau kalian baca teks hari ini, apa kalimat di situ? Apa kalimat di renungan hari ini? Apa? Bersabar. Kalimat pertama. Orang sabar melebihi pejuang kan? Di terjemahan yang lama itu melebihi apa? Pahlawan. Sekarang itu melebihi pejuang. Jadi kalau kalian ingin miliki Alkitab sekarang masih promo, silakan pergi ke LAI di Jalan Setiabudi sebelum Ring Road. Harga sekarang 130.000. Kalau sudah normal 165.000. Alkitab Gedung Jemaat. Hanya Alkitab 80.000. Kalau normal nanti 100.000. Tapi kalau sudah lewat promo, kalian mau Alkitab itu masih harga promo, hubungi saya. Itu. Jadi kalau kita mau pintar, cara satu-satunya ialah banyak baca. Kalau tidak Anda mau membaca, minimal baca Alkitab. Itu pun 1 hari 1 ayat saya kasih, kalian tak mau baca. Haleluya lah, haleluya kan. Mau selamat jalan ke neraka atau selamat jalan ke surga? Dikasih kehidupan yang kekal, Anda makan kematian yang kekal. Pantasan tidak bisa mengerti secara gereja. Firman Tuhan pun kalian tidak baca. Padahal dikatakan apa? Matius 3:33. Carilah dan makanya kalian bodoh. Kalian tidak pernah mencari kerajaan Allah lebih dulu. Kalian baca ini 100 kali, 1000 kali. Kalau tidak baca firman Tuhan, tetaplah kalian bodoh. Takut akan Tuhan permulaan hanya untuk orang itu, bukan untuk kalian mungkin. Padahal mahasiswa teologi, orang-orang usul menghidupinya, maka pintar mereka. Mereka punya KMK di sana, bersekutu setiap hari.
Setiap hari saya kirim juga ke mereka yang ada di grup saya, mahasiswa USU, UNIMED, UHM. Kalau saya kirim langsung ada responnya. Terima kasih Pak, terima kasih. Kalau di kita ini nggak ada yang merespon. Apakah direspon setelah baca atau tidak? Ya, tidak apa-apa. Saya tidak butuh responmu, tapi saya butuh Anda hidup kekal. Oke, sampai di sini Kak perjumpaan kita. Kita libur Paskah tanggal 3 sampai 10. Lalu kita jumpa lagi tanggal 11. Tanggal 11 kita masuk laporan kelompok 1. Dan peraturan kita 1 minggu sebelum hari presentasi dikirimkan materinya. Maka kirimkanlah tanggal 4 April ke grup supaya dibaca. Silakan baca. Dan setelah dibaca, jika ada kekurangan ingin ditambah, tambahlah dari buku, dari jurnal, dari bacaan saudara. Dan ketika nanti habis kelompok menyajikan, jangan anggap Anda sebagai seorang yang lebih jago dari mereka, bertanya seperti orang hebat itu. Lebih baik sampaikan apa yang kurang dari apa mereka, lalu ditambahkan dengan informasi darimu, supaya paper itu sama-sama kita mengerti. Jadi tidak ada di sini saling memuji, saling menunjukkan kehebatan, tidak ada. Kita saling menyempurnakan materi itu. Jadi cari jurnal. Jadi minggu depan tanggal 11 saya dari jurnal ini kirimkan nanti jurnal itu ke grup supaya mereka baca. Lalu mereka akan perbaiki 1 minggu setelah itu. Kalau mereka setuju dari perbaikan dari jurnal-jurnal atau buku itu, mereka tidak masukkan, nilai mereka tidak bertambah. Gitu ya. Jadi itu aturannya supaya ada gunanya kita diskusi. Ini sudah diskusi, tidak diperbaiki kelompok, biasanya begitu. Tidak ada diperbaiki sama sekali. Makanya tidak ada bertambah nilainya. Sudah disuruh perbaikan, tapi tidak ada perbaikan. Jadi mudah-mudahan 2 minggu yang akan datang kita sudah masuk tugas kelompok. Baik, silakan siapa yang menutup nyanyi dengan doa. Baik, sebelum kita keluar dari kelas, kita bernyanyi sudah dikirimkan dalam grup. Kita tenden nomor 327, Tuhan dibatasi nama. Tuhan dibatasi nama-Ni. 1, 2, 3. Tuhan dibatasi nama-Ni. Sejumpakah kita pagi, Dia tetap singkawani. Tuhan dibatasi nama-Ni. Sejumpa kita jumpakan, dibatasi berjumpa kita. Sejumpa kita jumpakan, dibatasi berjumpa kita. Kesatukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih berkat penyertaan-Mu hingga saat ini Bapak. Bapak, tadi proses belajar mengajar kami sudah berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapak. Bapak, kiranya apa yang kami pelajari dapat kami ingat dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak. Bapak, sebentar lagi kami mau kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami agar sampai dengan baik Bapak. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, ini ada 3 orang yang tidak hadir. Apakah tidak hadir ini? Ini saudara siapa ini? Saudara Messi tidak hadir ya? Markus juga tidak hadir. Dan Mona. Oke, sampai jumpa.